kepada Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, kami persilakan. Ridwan, calon-calon yang hebat-hebat, karena angkatannya lumayan range ya. Saya selalu terkesan sama mahasiswa dan alumni ITB, cerdas, ya, berani, sangat kompetitif, dan percaya diri, bahkan berkelebihan percaya dirinya. Saya mau tanya nanti kepada semua kandidat, itu bagus apa enggak? Atau enggak bagus? Ya, karena barangkali hanya alumni ITB yang percaya dirinya berkelebihan. Kalau yang lain sih nggak sepercaya diri ITB. Ya. Nah, yang kedua adalah masalah yang kita hadapi hari ini tentang COVID. Kita ada satu periode di mana kita self denial, kita ngakui nggak penting, nggak ada, apa segala macam. Ternyata Indonesia termasuk yang paling parah. Nah, yang kedua adalah akhirnya memang solusinya vaksin. Vaksin. Kalau tidak salah, 8 bulan yang lalu udah rame mau beli vaksin dari sini, dari sana, dari situ. Tapi Menteri Kesehatannya nggak mau ngeluarin duit, nggak mau bayar down payment. Akhirnya ke-delay lah supply line kita ini, baru nanti beneran besar pada semester 2 tahun ini. Kalau ini sekarang tiap bulan paling cuma 1,5 juta. Nah, pertanyaan saya kepada semua kandidat, apa yang bisa dilakukan supaya bisa soal COVID ini bisa lebih cepat lah. Ya, tadinya ada vaksin Nusantara, tapi lama-lama saya dengar juga nggak benar, ya kan, semangat nasionalismenya sih bagus. Tapi ternyata kan kita bikin sesuatu nggak cukup hanya dengan modal nasionalisme, harus juga scientific, harus juga profesional. Saya ingin small comment dari saudara-saudara. Yang ketiga, krisis ekonomi hari ini, Indonesia parah banget. Ya, memang ada yang bilang bahwa enggak kok, kita lebih baik dari ini, dari itu. Tapi yang dibandingkan itu biasanya tidak apple to apple. Ya, negara besar yang tadinya krisis besar, Turki udah mulai membaik. India udah mulai membaik. Kita masih anjlok dan kemungkinan masih makin berat ini. Ya, kenapa? Karena ketiga negara tersebut fokus untuk meningkatkan daya beli dan kekuatan ekonomi daripada golongan menengah bawah. Itulah yang kami lakukan waktu saya Menko tahun 2001. Kita pompa daya beli yang bawah, bukan mikirin yang gede. Akibatnya ekonomi bisa tumbuh dari minus 3 ke 4,5% dalam 21 bulan. Kita naikin gaji pegawai negeri, sipil, pensiunan 125%. Kita restructure kredit kecil dan sebagainya. Nah, hari ini yang kita lakukan adalah kita beri kemudahan sama yang gede-gede. Yang mau beli obligasi dikasih potongan pajak 9,3 triliun, kasih tax holiday, pajak untuk batu bara, nol, mobil. Tapi yang kecil-kecil, yang perintil-perintil kita malah pajakin. Jadi kebalik ilmunya. Harusnya yang dipompa itu yang di bawah, karena di bawah begitu daya belinya meningkat, pasti dia belanja, akhirnya ekonominya hidup. Pemerintah Inggris saja, Boris, dari Partai Konservatif, itu yang dia lakukan oleh Menteri Keuangannya orang India. Dia naikin pajak corporate tax, pajak orang kaya, supaya ada uang buat dipompa ke bawah. Ilmunya sama, pompa dulu yang bawah, karena kalau yang bawah kalau punya uang, 99% dia belanjakan, pasti ekonomi hidup. Tapi kalau dipompa untuk yang gede atas, itu nggak nolong kok. Ya, saya kasih contoh, saya punya banyak teman punya hotel. Saya bilang, kalau kamu dikasih uang 500 miliar, bisa nggak kamu naikin tingkat hunian dari 5% ke 70%? Ya nggak bisa, Bang.
Jadi kalau kamu dikasih stimulus gitu pakai apa? Ya kita beliin tanah, beliin aset, restruktur, kita punya kredit dan sebagainya. Nah, ini ilmu ekonomi kebalik ini tidak akan membuat Indonesia cepat keluar dari krisis. Ya, kalau kita benar sebetulnya bisa cepat kok keluar dari krisis ini. Ada contoh konkret, ya kan, ya, yang saya sebutkan tadi. Saya minta feedback dari saudara. Mau ya. dari mana Bang? Dari urutan atau Abang mau tunjuk secara random? Secara saya kira sih ini kan cuma 1 menit. 1 menit, baik. Ya. Dan yang terakhir, ITB waktu saya zaman mahasiswa, kita itu top 100. Hari ini ITB top 300 aja nggak masuk. Kok bisa pada orang pinternya lebih banyak, profesor yang dididik dari luar negeri lebih banyak, kok kita malah dari ranking itu nggak menonjol lah, di ASEAN aja kagak gitu loh. Ya, apa yang kita harus lakukan agar supaya rankingnya ITB ini naik? Nah, kunci salah satu itu adalah gaji dosen. Gaji dosen ITB itu murah sekali, ya kan? Yang berapa tahun ngajar cuman, waduh, malu deh saya lihatnya, ya kan? Nggak cukup buat hidup basic aja, nggak cukup. Perumahan kagak ada. Apa yang ikatan alumni bisa lakukan agar supaya kesejahteraan dosen itu bisa lebih baik, dia bisa fokus sama ngajar. Kalau di luar negeri tentu ada endowment fund, tapi di Indonesia kan kecil sekali. Yang kedua yang biasanya dilakukan itu dikasih land grant. Amerika tahun 1800-an kasih tanah gratis untuk universitas-universitas negara bagian. Dari situ dia bisa hidup, dia bisa berkembang dan sebagainya. Ya, menurut saya ITB harus dapat tanah yang besar sekali di dekat Bandung situ, ya kan, 3.000 hektar kelola sama ITB, dapat income dari situ, bikin suburb city dan sebagainya. Tidak bisa hanya ngandalin dari endowment. Endowment yes harus kita lakukan, tapi itu tidak memadai. Ya, harusnya semua universitas besar di Indonesia dapat land grant 1.000 hektar lah, paling enggak, atau bukan 1.000 hektar ya, mungkin lebih besar kalau di Pulau Jawa. Jadi saya ingin calon-calon buat jawab secara singkat aja poin-poin yang mana aja. Oke. Itu menunya tadi, it's up to you to decide which one you want to respond. Terima kasih. Baik, jadi ada 4 pertanyaan Bang tadi ya, kurang lebih. Jadi silakan mau jawab 4-4-nya atau pilih salah satu begitu ya, dalam waktu 1 menit. Enggak, masing-masing. Masing-masing. Setiap satu pertanyaan tadi 1 menit. Setiap pertanyaan 1 menit, berarti ada 4 balikan ya Bang? Ya. Baik. Dimulainya dari pertama atau bagaimana? Dari pertama. Baik. Ya. Segera kita serahkan kepada Bang Ones untuk yang pertama. Udah Ones? Makasih. 1 menit dari sekarang. Oke. Makasih Bang Rizal atas pertanyaan. Satu mungkin masalah COVID ya. Ini masalah kolaborasi Bang. Karena benar-benar tidak ada satupun dunia yang siap, negara yang siap. Even Amerika pun dia sudah terkapar kan. Dia pasti butuh yang lain. Cuma masalahnya bagaimana kita mengkolaborasikan dengan suatu bentuk yang lebih harmoni gitu kan. Semua stakeholder yang ada itu mereka harus kerjasama. Mungkin di awal-awal kita merasakan bahwa harmonisasi itu nggak ada ya. Justru sebenarnya yang terjadi adalah terlampau banyak tumpang tindih dari pengambil kebijakan. Itu yang ditata berikutnya. Setelah berapa bulan kita menyadari ini ditata sehingga ada unit tertentu yang mau fokus untuk penanganan COVID. Saya pikir ini pembelajaran yang sangat bagus bagi kita. Meskipun ini belum cukup ya. Kita masih tetap harus harus tingkatkan. Yang kedua, emergency policy. Ya, karena semua kebijakan yang ada kemarin-kemarin itu adalah long kondisi normal. Pada saat kondisi pandemik kita membutuhkan emergency policy. Ini juga yang akhirnya jadi masukan, terutama kami yang di industri kesehatan, kita memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini harus dilakukan secepatnya karena kondisi normal tidak bisa mengcover semua risiko yang ada dengan polisi-polisi yang lama. Kemudian terkait recovery ekonomi, setuju Bang? Emang yang kalau kita belajar. Bang, udah Ones habis untuk pertanyaan yang kedua. Nanti siapkan untuk 3 pertanyaan lain. Silakan. Pilih dari 4 pertanyaan mana yang mau dijawab. Beli Made. Yang pertama saya jawab dulu ya. 1 menit ya. 1 menit dari sekarang. Silakan. Terkait dengan tadi bahwa alumni TB cerdas, kemudian berani dan juga PD. Tapi PD-nya ketinggian ya. Nah ini yang menurut saya cerdas, berani dan PD itu sesuatu yang sangat positif. Tapi kalau PD-nya ketinggian kadang-kadang lupa diri gitu ya. Sehingga bagaimana menggerakkan supaya jangan PD ketinggian ini perlu sebuah visi besar gitu ya. Dan juga misi yang besar dan juga action yang realistik.
yang bisa dijalankan, termasuk juga bagaimana mengelola lingkungannya, bagaimana melihat bahwa misi yang besar tadi, Big Bang, bahwa alumni adalah Big Bang-nya perguruan tinggi, itu bisa kita wujudkan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini kita lihat ada ABGCFM, gitu. Tadi Bang Rizal sudah menyampaikan bahwa ada akademisi, bisnis, government, community. Baik, waktu habis. Juga, terima kasih beliau ya. hadir. Untuk kandidat ketiga kami persilakan pertanyaan mana yang ingin dijawab dari 1 sampai 4? Ya, saya jawab yang masalah ranking tadi ya, ITB. Baik. Ya. Yang nomor terakhir ya. Makasih Bang Rizal Ramli atas pertanyaannya Bang. Jadi masalah ranking memang ini menjadi sebuah keprihatinan buat kita semua. Bahwa dulu kita pernah below 100 ya ranking kita. Sekarang kita di 300-an lebih ya. Dan menurut saya salah satu peran alumni yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan employability dari alumni. Karena employability alumni atau lulusan ITB itu dinilai dalam menentukan ranking universitas. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan konsolidasi dengan lapangan pekerjaan. Artinya dengan BUMN, dengan swasta, dengan instansi-instansi pemerintah, kita harus melakukan konsolidasi. Sudah ada berapa alumni ITB di sana? Dan kira-kira kapan akan ada peluang-peluang kerja yang dibuka di instansi-instansi tersebut? Baik. Nah, kita ingin. Terima kasih Mas Gembong. 1 menit sudah berlalu. Nanti mohon dipersiapkan untuk kemudian jawaban dalam 1 menit. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat keempat Mas Harkrip IF85 akan menjawab pertanyaan yang mana dari 4 pertanyaan. Nanti kita akan putar kembali ya semuanya. Oke. Silakan Mas Harkrip, pertanyaan nomor berapa? Baik, terima kasih. Saya langsung nomor 3 yang krisis ya, ekonomi. Iya. Jadi alumni ITB banyak sekali luar biasa seperti Bang Rizal ini yang sekarang posisinya tidak punya posisi yang kuat untuk menyampaikan apa yang dipikirkan oleh beliau. Jadi kita sebagai alumni ITB perlu kompak ya, bersama-sama mendukung alumni yang terbaik kita untuk memberikan masukan ke negeri ini. Ya, itu yang paling penting saat ini. Sehingga kita bersama-sama sebagai kumpulan orang-orang hebat ini yang PD-nya sangat tinggi itu bisa muncul dan dengar pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bang Rizal itu dilakukan gitu loh. Bukan cuma didengarkan, masuk berita, dibaca, dibahas di grup WA, selesai. Tapi bagaimana kita bisa mendorong bersama-sama ini, 8 orang misalnya, bahwa yang disampaikan itu betul. Kita perlu memperkuat ekonomi yang di bawah, bukan yang di atas, gitu. Seperti yang dulu dilakukan waktu zaman Gus Dur ya, Bang Rizal ya. Itu yang perlu didukung oleh sama-sama kita semua. Sampai demikian untuk yang nomor 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harkrip menjawab pertanyaan nomor 3. Silakan untuk kandidat nomor 5, Mas Bimo akan menjawab pertanyaan mana terlebih dahulu. 1 menit dari sekarang, silakan. Kesini ya wajahnya. Ya, tetap lihat kamera. Nomor 1 pertanyaan saya, jawaban saya. Jadi gini, saya pikir bangsa Indonesia masih kurang pede dari segi kultur, budaya dan lain sebagainya. ITB saya pikir belum pede juga gitu loh. Bangsa ini harus pede, percaya diri sama seperti Pak Habibie. PD-nya tapi sesuai dengan keahlian kita, kepakaran kita, dan tidak bisa pede sendiri-sendiri. Itu kelemahannya di ITB kalau menurut saya nih, alumni. Kita harus bersatu padu melalui yang namanya organisasi IAITB. Makanya saya selalu menggaungkan terus bahwa IAITB harus kembali lagi menjadi organisasi intelektual. Apa sih yang dilakukan? Yang mengumpulkan para pakar terkenal seperti Pak Rizal Ramli, Pak Fajrul untuk bersatu padu mengeluarkan ide-ide gagasannya. Dan itu harus pede, percaya diri ke pemerintah daerah, ke masyarakat, ke milenial, bahkan ke level global. Itu yang belum kalau menurut saya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi saya pikir ITB masih di bawah kepedeannya dan harus didorong melalui organisasi intelektual, melalui IAITB kalau menurut saya. Demikian Pak Rizal. Baik, terima kasih. Waktu habis. Silakan kepada kandidat nomor 6, Kak Amel akan menjawab pertanyaan mana terlebih dahulu. 1 menit dari sekarang. Semua pertanyaan. Dalam 1 menit. Abang Rizal, Kak Vera, Bang Fajrul, Bang Ridwan, dan semua caketum, tidak akan ada jawaban yang cukup komprehensif untuk membahas 3 isu besar yang Bang Rizal sampaikan. Dan saya pun sebagai caketum termuda dengan tagline-nya engagement, hanya bisa meyakinkan bahwa kalau saya terpilih jadi caketum Bang, maka kita akan bikin fokus group discussion terkait dengan percepatan vaksin. Kita punya Menteri Kesehatan, nanti pakarnya ada kepala BPOM dan ada langsung kepala pabrik vaksinnya.
Untuk isu pemulihan ekonomi tentu Bang Rizal harus jadi salah satu mentornya. Kita akan bikin fokus group discussion itu. Dan untuk masalah percepatan atau dorongan IAITB terhadap ranking ITB, akan ada kanalisasi interest group terkait dengan SDGs yang akan dibuat oleh IAITB ke depan. What I'm trying to say adalah semua pakar ada di IAITB. Cuman hari ini kita kehilangan semangat soliditas dan solidaritas itu. Jadi ke depan kita akan menjadi think tank pemerintah dengan bantuan semua pakar-pakar yang ada di sini. Yang terakhir Bang, terkait dengan baik, masalah terima percaya kasih. diri. Waktu habis bisa nanti dimanfaatkan waktunya di 1 menit selanjutnya. Pertanyaan untuk jawaban dari Caketum ke-7, Mas Gatot, silakan 1 menit dari sekarang. Pertanyaan mana yang ingin dijawab? Terima kasih Bang Rizal yang saya hormati, Bang Ridwan dan panelis yang lain, teman-teman sekalian. Saya menjawab yang COVID-19, tapi tidak dalam aspek melulu kesehatannya. Saya melihat bahwa COVID ini sendiri seyogianya kita gunakan momentum untuk bisa melihat mana-mana yang relevan pada saat pasca COVID itu berlangsung. Jadi COVID ini tidak akan berlangsung selamanya, kita percaya itu. Optimisme kita mengatakan itu, ada vaksinasi, nanti akan ada juga pemulihan ekonomi, kita percayakan itu kepada pemerintah. Tapi pasca COVID ini menyangkut hal-hal yang sifatnya makro. Saya merefer kepada Profesor Klaus Schwab dengan bukunya The Great Reset yang mengatakan harus ada pandangan ulang untuk kita berbangsa dan bernegara ini pasca COVID dan kita mendapatkan pelajaran maksimal dari Baik, COVID terima ini kasih. sendiri. Waktu habis. Terima kasih. Bisa dimanfaatkan di waktu berikutnya. Untuk kandidat ke-8, Kang Saska, silakan jawab. 1 dari 4 pertanyaan atau mau sekaligus, silakan 1 menit dari sekarang. Boleh, saya coba rapel ya, Bang Asyir. Bang Rizal, terima kasih pertanyaannya. Dari ditanya saja saya sudah harus mutar otak untuk belajar, jadi terima kasih banget. Dan saya kebetulan backgroundnya banyak bergerak di bidang inovasi digital, Bang Rizal. Dan saya percaya teknologi itu powerful, bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi senjata buat kita gitu ya, untuk menyikapi situasi yang terjadi sekarang, ekonomi, kemudian juga vaksin gitu. Dan saya rasa peluangnya sebenarnya adalah untuk kita bisa memberdayakan teknologi ini untuk mengkonsolidasikan internal nih alumni IAITB gitu, yang ada 100.000 lebih gitu ya. Kalau kita bisa konsolidasi internal, saya rasa kita bisa bantu Bang Ones gitu ya, alumni kita juga Bang BGS untuk distribusi. Karena distribusi udah isu tersendiri, distribusi vaksin. Pendataan itu isu yang lain lagi. Apalagi potensi ekonomi yang sekarang kayaknya semua juga serba online, itu juga bisa kita berdayain. Jadi kalau memang kita bisa konsolidasi internal, kita rally ourselves, saya yakin kita IAITB bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Biar semangat. Ternyata 1 menit itu butuh effort untuk menjawab. Kita akan masuk ke putaran yang kedua sampai keempat tadi karena ada 4 pertanyaan dari Bang Rizal Ramli. Udaones tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah ingin menekankan kembali atau menjawab 3 sisa? Yang pertama adalah yang belum jawab itu tentang alumni, yang ketiga krisis ekonomi, yang keempat adalah tentang dosen pada intinya. Silakan Bang Ones untuk 1 menit kesempatan yang kedua dimulai dari sekarang. Ya, saya coba cover semua ya. Satu memang kata kunci kolaborasi lah. Pandemik ini kita memiliki common enemy yang sama lah. Pandemik, bagaimana keluar dari permasalahan ini. Kalau kita nggak bisa berkolaborasi, masalah ekonomi akan selesai, masalah dosen nggak akan selesai, semua nggak akan pernah selesai. Jadi ya mari, ya persatuan ya, kolaborasi adalah gambaran dari persatuan gitu kan. Bagaimana ekonomi, kita juga perhatian kepada yang ekonomi yang benar-benar selama ini mereka bangkit sebenarnya. Berapa kali krisis ekonomi mengatakan yang bangkit ya, dari UMKM ke bawah, ini harus kita support juga. Kompensasi rendah dosen ya, kita beli insentif riset lah. Indonesia ini kan peringkat ITB turun karena risetnya turun juga gitu kan. Kita arahkan mereka ke sana, bantu industri alumni yang udah berpengalaman, bantu juga untuk bisa membantu dosen-dosen membuat riset-riset tertentu yang untuk kebanjuan bangsa. Jadi intinya bagi saya, kalau kita berkolaborasi, semua masalah itu tetap bisa kita lakukan sama-sama, dan bikin roadmap-nya gitu kan. Bikin roadmap-nya, bikin milestone-nya, mana yang jadi quick win, 1, 2, 3. Kalau kita bisa menangkan semua, saat kita akan makin pede dan kita bisa mengerti masalah dengan seperti itu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Udaones, 1 menitnya termanfaatkan secara keseluruhan. Kandidat nomor 2, Bli Made, silakan menjawab. Apakah akan merangkum semua atau tadi sudah menjawab pertanyaan pertama? Silakan. Saya ambil nomor 3. Fokus pada krisis ekonomi. Jadi kalau kita lihat beberapa kebijakan yang ada sekarang ini memang harus difokuskan untuk membantu UKM UMKM.
Jadi ada kesediaan daya beli yang besar dan juga masyarakat yang luas bisa kita kembangkan dalam bidang UKM dan UMKM, sehingga sebenarnya dari alumni kita juga bisa gerakkan dengan namanya nanti perusahaan-perusahaan yang berbasis inovasi, karena saya percaya teknologi ini sangat penting sekali sehingga UKM kita itu bisa lebih maju kita gerakkan. Dan ini disupport oleh financingnya, kemudian disupport juga termasuk teknologinya dan manufakturnya, sehingga Indonesia bisa menjadi basis industri untuk level up kegiatan ekonomi. Jadi ini yang saya kira sangat penting sekali kita bisa kembangkan. Dengan sebaran UKM di seluruh Indonesia, kita bisa juga libatkan alumni untuk mendukung UKM dan kerjasama dalam berbagai bidang, agro, maritim, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Gembong, tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 4, 1 menit plus 1 detik. Tadi saya ambil 1 detik soalnya begitu. Ingin menjawab pertanyaan mana Mas Gembong? Apakah atau merangkum semua? Oke, makasih. Saya melanjutkan tadi masalah kesejahteraan dosen itu juga menjadi perhatian bagi kita untuk bisa kita bersama dengan IAITB memikirkan bagaimana mencari solusinya, termasuk mencari dana di luar dari dunia pendidikan yang ada di ITB. Kemudian memang pendidikan tinggi ini membangun kemerdekaan berpikir ya bagi manusia-manusia yang menjalani pendidikan di dalamnya. Sehingga ketika mereka lulus, kemudian berhimpun dalam organisasi seperti IA ini akan menjaga independensinya dalam bersuara, berpendapat. Tentunya kita ingin suara dan pendapat kita ini bersikap positif ya, membangun untuk bangsa. Jadi saya menjawab krisis ekonomi tadi yang banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Bang Ridwan. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu poin di mana kita adalah orang-orang yang merdeka dalam berpikir dan independen dalam berpendapat. Saya rasa itu. Baik, masih ada waktu dan sudah selesai jawabannya. Terima kasih kepada Mas Gembong. Kepada caketum nomor 4, Mas Haryono, Mas Harkrip, silakan. Terima kasih. Tadi menjawab nomor 3. Apakah sekarang akan menjawab semua atau memilih satu dari yang belum terjawab? Nomor 1 dulu. Ya. Nomor 1, silakan 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Bang Rizal bilang bahwa alumni ITB itu sangat pede. Betul, tapi yang muncul banget mas sedikit. Di pemilu tahun lalu hanya 10%. Yang 4 tahun lalu. Sekarang pun masih sedikit sekali yang daftar DPT. Jadi PD tapi nggak muncul. Ya. Nah ini yang perlu tantangan kita. Bagaimana bisa memunculkan itu sehingga tagline saya alumni biasa dulu kita angkat ke permukaan untuk bangun IAITB yang luar biasa. Ya. Setelah luar biasa tentu semua akan muncul dan kita akan bisa mengetek atau mengenangani semua masalah bangsa ini bersama-sama. Dan itulah di tangan kita yang. Jadi kita ini dulu internal dulu bahwa kita perlu menangkat supaya banyak alumni yang muncul dengan kepedeannya itu sehingga bukan lagi dia mengenai ilmu padi semakin menunduk, tapi ilmu bambu. Begitu dia berisi dia akan naik ke atas. Jadi maju suar di masing-masing bidangnya untuk Indonesia, gitu. Bukan lagi untuk ITB saja, untuk Indonesia. Jadi saya pikir, marilah alumni biasa ini yang PD-nya tinggi tapi belum muncul untuk muncul ke permukaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 4. Selanjutnya kepada kandidat nomor 5, Mas Bimo. Tadi menjawab pertanyaan nomor 1, apakah sekarang akan merangkum atau justru memilih 1 dari 3 yang belum terjawab? Nomor 4. Nomor 4, 1 menit dari sekarang. Ya, Pak Menko, soal ranking, ini menyedihkan juga nih ITB ini. Kan saya lihat bahkan saya masuk ke WA saya bahwa ITB ranking 14 atau 12 level nasional. Nggak tahu ini benar atau saya protes keras kan. Ini ngawur nih kelihatannya nih. Itu satu. Kedua, memang kriteria ranking universitas itu salah satunya internasionalisasi sebetulnya. Itu yang menyebabkan ranking universitas itu naik. Nah, untuk itulah ITB sebagai suatu organisasi dan IAITB sebagai organisasi alumni dia harus mendorong agar ITB ini terjadi pertukaran mahasiswa internasional, baik itu mahasiswa, dosen, bahkan para peneliti. Itu satu. Kedua, memang manajemen universitas harus ada semacam CEO-nya. Bukan rektor, karena rektor itu kan rata-rata saya lihat adalah akademisian, ya kan, profesor dari bachelor, master, PhD. Tidak ada mindset bisnis, mindset global innovation dan lain-lain. Nah, itu harus ada satu CEO, satu rektor. Itu yang salah satu menurut saya yang harus didorong di berbagai universitas di Indonesia termasuk di ITB. Demikian, Pak Menko. Terima kasih, Mas Bimo. Silakan Kak Amel. Apakah 1 menit sekarang tetap untuk merangkum semua atau akan spesifik dari 1-4 pertanyaan yang dari Judikan tadi di awal? Silakan Kak Amel. 1 menit dari sekarang.
karena tadi sudah umum, maka saya coba Abang untuk menjawab lebih spesifik terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan bagaimana kita bisa support middle to low income meningkatkan daya tawarnya. Berdasarkan Tracer Study, ITB ini ternyata alumninya around 8-9% itu memilih untuk membuka usaha sendiri ya Bang. Dan ini angka yang jauh lebih besar daripada bangsa Indonesia yang kewirausahaannya masih less than 2%. Sehingga saya pikir inward kita bisa kembali menggalakkan baik itu nurturing alumni-alumni muda yang punya startup yang luar biasa. Saya punya data banyak sekali misalnya e-fishery yang sudah merupakan program support program strategis nasional untuk petambak digital. Kemudian juga ada warung pintar yang juga sudah punya 1000 gerai, jadi warung kecil tapi didigitalisasi, itu juga punya alumni muda ITB. Jadi itu akan kita tingkatkan. Dan yang kedua, secara tadi inward, kalau outwardnya saya pikir IA ITB, pengurus daerah atau IA jurusan itu sangat mungkin untuk bisa mengkurasi produk-produk. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada kandidat nomor 7, Mas Gatot. Silahkan tadi menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah akan memanfaatkan 1 menit berikut untuk semua atau 1 dari 3 pertanyaan yang belum dibahas? Saya ingin ini juga membantu mengulas soal ranking, Bang. Nomor 4 berarti ya? Ya, Bang Rizal Ramli yang saya hormati. Baik, 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Ranking jelas penting karena ini menyangkut masalah pride lah, kira-kira saya bilang gitu. Dan akhirnya bisa menyangkut masalah ketertarikan mahasiswa itu mau kuliah di ITB atau mau kuliah di universitas swasta yang sekarang juga menjamur. Apalagi nanti kalau yang namanya filial, katakanlah MIT filial, Harvard filial bisa dibuka di Indonesia. Ini doomsday. Jadi ranking sudah jadi wake up call. Nah, karena itu maka tawaran saya sebenarnya simpel saja. Yang kita tidak punya, baik sebagai alma mater maupun sebagai alumni, adalah tradisi benchmark. Kita tidak cukup rajin untuk melakukan benchmark diri kita sendiri, pribadi-pribadi, maupun kita sebagai kelompok atau masyarakat alumni ITB dan alumni kita sendiri. Entah kita mau benchmark mana, mau benchmark ke Gama, mau benchmark ke UI, atau kita benchmark ke universitas luar negeri. Sesudah benchmark tradisi berikutnya adalah membuat roadmap. Roadmap ini juga tidak dengan rajin kita kerjakan. Itu saja Bang Rizal, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat ke-8, saya persilakan Kang Saska akan menjawab yang mana? Saya coba jawab yang sisanya. Sisanya ya. Bang Rizal, terima kasih. Dalam kesempatan pemilu ini, visi saya adalah untuk mentransformasi IA ITB menjadi organisasi yang agile dan modern untuk bisa menyikapi Indonesia Emas 2045. Maka transformasi seperti apa yang harus terjadi? Menurut saya salah satunya adalah tentang beralih dari yang tadinya IA ITB Center menjadi Alumni Center. Karena kita punya captive market, 100.000 orang yang punya potensi luar biasa, expertise luar biasa, dan menurut saya salah satu pilar Indonesia Emas 2045 itu kan penguasaan iptek dan pengembangan SDM. Dan itu tuh ITB banget sebenarnya. Maka kalau kita bisa berdayakan para expert yang punya problem case di industri, kita bisa hubungkan dengan ITB. Mau endowment fund misalnya, kita bisa memberdayakan 1 juta rupiah aja per tahun dari 10.000 aja ya, misalnya 10.000 alumni, itu aja sudah 10 miliar per tahun. Jadi peluangnya ada, tapi kita perlu benar-benar mentransformasi mindset kita untuk bisa lebih melayani alumninya, sehingga pada akhirnya engagementnya juga lebih tinggi. Baik, terima kasih Kang Saska. Tepuk tangan dulu untuk periode kedua. Masih ada 2 menit lagi masing-masing. Kami persilakan langsung kepada Uda Ones. Silakan Bang Ones. Ya, saya pikir memang kita mulai dari alumni ITB dulu lah. Jejaring 130.000 alumni yang mereka sudah mungkin sudah punya kredensial ya di industri masing-masing. Ini harus menjadi semacam database knowledge management lah. Bagaimana ini bisa di-share ke semua alumni juga. Satu itu. Yang kedua, ya alumni ITB ini juga mulai masuk ke level kebijakan lah. Kita nggak mungkin menyuarakan apapun kalau kita nggak bisa masuk membantu pemerintah tentang masukan-masukan kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu diimprove. Karena ini level ITB sebenarnya gitu loh. Dan kalau ini bisa dilakukan, keilmuannya kan kelihatan ya. Jadi kita juga banyak memberikan arti apa sih gunanya IITB. Karena kita tidak hanya berguna untuk alumni ataupun untuk alma mater, tapi akhirnya itu adalah untuk Indonesia. Itu ada di ADRT kita sebenarnya. Kenapa IITB itu diadakan gitu. Demikian dari saya. Masih ada 13 detik lagi, silakan. Cukup. Kita tunggu dulu habis ya. Baik, langsung dari panitia untuk melangkah kepada kandidat nomor 2. Blimade silakan, 2 menit terakhir ini untuk 1 menit ini akan menjawab yang mana atau merangkum secara keseluruhan 1 menit dari sekarang. Saya ambil yang nomor 4.
terkait dengan pendidikan, ranking ITB dan dosen. Saya melihat ini perlu ada 3 solusi yang harus kita perbaiki. Pertama, memperbaiki link and match, hubungan antara industri dengan perguruan tinggi. Jadi di mana alumni adalah penggerak industri. Ini sangat penting sekali. Sehingga ini harus kita bangun supaya semua lulusan bisa terabsorb di dalam dunia industri. Ini menjadi satu kriteria. Kemudian yang kedua, membangun sistem. Jadi sistem pendidikan yang terpadu, integrasi. Kita akan bangun nanti platformnya. Ada web untuk sistem pendidikan, termasuk juga nanti dosen, profesional, peneliti, riset, inovatif, dan dukungan stafnya ada di sana. Sehingga harus kita keluarkan karya-karya besar dari ITB. Termasuk bila perlu nanti meraih Nobel gitu ya. Dari dosen ITB, periset ITB. Dan juga yang ketiga adalah membangun infrastruktur. Jadi lab, fasilitas penelitian harus kita dukung. Terima kasih. 3 poin itu. Terima kasih. Baik. Untuk kandidat yang ketiga, Mas Gembong, silakan. Ya, terima kasih. Saya jawab yang pertama ya. Masalah alumni ITB ini PD-nya berlebihan kata Bang Ramli tadi. Memang saya memilih kata yang lain ya. Mungkin alumni ITB ini kurang bisa memberikan kepercayaannya pada orang lain. Jadi itu yang membuat terlihat alumni ITB ini terlalu pede mengerjakan apa-apa sendirian. Nah, memang solusinya adalah dari pendidikan di kampus, bagaimana kita bisa mendapatkan alumni-alumni yang bisa bekerja sama dengan sesamanya. Dan saya lihat dengan konsep kampus merdeka ini, kita berharap lulusan ITB ke depan adalah lulusan ITB yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan alumni-alumni yang lain. Jadi saya rasa ini adalah sebuah bentuk dari pendidikan yang pernah kita jalani di masa lalu, dan saya harap melalui IA kita bisa bersama-sama meningkatkan kolaborasi dan sinergitas di antara alumni. Terima kasih. Waktu habis, tepat waktu. Silakan untuk kandidat nomor selanjutnya, nomor 4, Mas Harkrip. Akan jawab yang mana atau secara umum? Sebelumnya sudah menjawab nomor 3 dan 1. Saya nomor 4 dulu mengenai 4, silakan. Jadi betul bahwa ranking ITB saat ini turun, dan apa sebabnya? Karena asupannya memang turun. Asupan yang masuk itu memang turun kualitasnya. Mengapa? Karena banyak yang takut dengan biaya kuliah yang tinggi. Ya, biaya hidup yang tinggi. Nah, ini kami menginisiasi beasiswa untuk mahasiswa yang tengah-tengah. Kalau mahasiswa nggak mampu, ada bidik misi. Prestasi ada LPDP dan lain-lain. Tapi yang tengah-tengah ini yang ekonominya di atas batas bawah, tapi secara nilai dia di atas yang di bawah yang tinggi. Ini yang perlu dibantu. Nah, ini kami siapkan beasiswa akan seperti ITB, bahwa alumni banyak sekali yang bersedia untuk membantu memberikan beasiswa, baik dalam bentuk perorangan, jurusan angkatan, perusahaan, sebagai adiaso dan sebagai pemilik perusahaan. Itu banyak siap membantu. Ini perlu kita sebarkan kepada seluruh Indonesia bahwa masuklah ITB supaya naik asupannya dan kembali kita menaik peringkatnya. Kemudian alumninya itu harus aktif di asosiasi-asosiasi bidang masing-masing untuk meningkatkan kerjasama dari ITB keluar. Saya di IAI, Ikatan Informatika Indonesia, sebagai ketua, dan saya sudah lakukan itu. Baik, terima kasih. Silakan kandidat nomor 5, Mas Bimo akan menjawab yang mana untuk saat nomor 2, vaksin. Vaksin ya, silakan 1 menit dari Pak Menko. Jadi soal vaksin, saya apabila menjadi ketua umum IAITB tentu saja akan mendukung secara organisasi segala yang dilakukan oleh pemerintah. Urusan vaksin ini dan urusan COVID ini. Namun kita sebagai organisasi intelektual, seperti yang saya gaungkan berkali-kali, bahwa ITB ini harus menjadi organisasi intelektual, bukan di tataran eksekusi, karena kita ada organisasi alumni. Nah, untuk itulah yang paling penting dari IAITB ini dan 150.000 alumninya, which is mungkin 1.000 orang lah pakar-pakar bioteknologi, vaksin, lingkungan yang kita kumpulkan agar dia bersuara mengambil suatu kesimpulan. Tapi harus satu suara ITB ini, jangan pecah-pecah, satu ngomong gini, satu ngomong. Jadi IAITB harus memfasilitasi 150 orang misalnya, tidak harus 1.000 dari pakar-pakar itu mengambil kesimpulan untuk diserahkan ke pemerintah. Ini loh solusi konstruktif kita terhadap kasus COVID, vaksin, dan lain sebagainya. Jadi gitu angle-nya, arahnya IAITB ke depan untuk urusan ini. Demikian Pak RR. Terima kasih. Selanjutnya kita akan segera berlanjut kepada kandidat nomor 6, Kak Amel. Silakan, 1 menit yang sekarang akan dimanfaatkan untuk jawaban yang mana. Silakan.
Sebelum melanjutkan ke jawaban saya, melanjutkan jawaban Mas Bimo, Bang, karena saya Caketum yang paling mementingkan engagement soal vaksin, Bang. Ini belum apa-apa, Caketum ini udah sangat konkret. Mas Gembong misalnya, timnya ini sudah mempercepat vaksin, kan ada program vaksin ya Mas ya. Saya rasa akan segera menyusul juga tentunya tim dari Udaones, karena memang sangat membantu. Artinya alumni ITB ini asal ada challenge, pasti akan berlomba-lomba, Bang. Jadi kedepannya tentu challenge mempercepat vaksin saya pikir perlu digaungkan di alumni ITB supaya keluarlah fresh idenya. Kemudian terkait dengan ranking ITB, kembali saya pikir bahwa semua solusi yang sudah diutarakan oleh abang-abang saya luar biasa, tinggal kita bicara bagaimana mengkomunikasikannya dengan kampus. Jadi ke depan penting alumni ITB untuk secara rutin pengurus pusat datang seminggu sekali saya berkomunikasi dengan rektorat untuk men-troubleshoot urusan riset kepala BPPT alumni ITB. Tapi seberapa banyak riset yang kemudian kita jalankan bersama? Terima kasih, Bang. Terima kasih Kak Amel, Mas Gatot. Kami persilakan, sudah pertanyaan nomor 2 dan 4 tadi yang dijawab. Silakan akan menjawab yang mana, 1 menit dari sekarang. Terima kasih Bang Rizal. Tadi ada satu frase yang saya tangkap sepintas Bang, soal land granting atau land banking atau land granting lah ya. Land grant. Seingat saya angkatan 80 Bang, jadi paling senior di kandidat ini. Pada saat UI mendapatkan Depok, pada saat Unpad mendapatkan Jatinangor, mungkin ITB mendapatkan Darmaga, kita ambil case itu saja, ITB tidak dapat siapa-apa Bang. Mungkin pada saat itu karena posisi oposisi yang dibawakan oleh kebanyakan masyarakat ITB pada saat itu. Mungkin Abang bisa menceritakan bagian itu. Nah, land granting ini kelihatannya tidak dengan mudah kita dapat lagi dari kondisi actual kemampuan pemerintah hari ini maupun sosial ekonomi untuk membebaskan tanah. Karena itu ada solusi dengan swasta. Karena swasta kalau harus membangun sesuatu dan di situ ada kampus, itu adalah menjadi traffic generator, menjadi ekonomi generator. Mungkin itu kira-kira Bang. Bisa dilanjut di 1 menit terakhir nanti. Silakan Kang Saska, 1 menit dari sekarang akan menjawab yang mana? Mungkin lebih ke mengelaborasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya Bang Rizal. Pada prinsipnya saya tadi cerita, saya bercita-cita membantu ITB bertransformasi. Transformasi yang kedua yang menurut saya harus dilakukan adalah soal tata kelola ke internalnya, self governance-nya. Karena kita ini potensial luar biasa, orangnya banyak, tapi kan seperti tadi Bang Rizal bilang, orang pintar ketemu orang pintar, bukannya bikin sesuatu bisa jadi adu panco gitu ya, atau balap karung gitu. Jadi yang utama itu menurut saya kita perlu bisa, leader IITB ini harus bisa menjadi fasilitator, the ultimate facilitator. Karena saya yakin yang expert banyak. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat energinya itu positif dan resultannya positif. Karena musuh kita saat ini zaman perjuangan, Bang Rizal gitu ya, abang-abang kita dulu di ITB, Bang Fajrul gitu. Musuhnya itu kelihatan gitu. Kalau sekarang musuhnya nggak kelihatan. Tapi saya rasa musuh kita sekarang tuh 2. 1, pandemi harus kita lawan segera, dan kedua dekadensi, kemunduran, kemerosotan. Dan saya rasa kita sudah lebih dari cukup. Potensinya yang ada di depan sini saja sudah luar biasa. PR-nya adalah gimana konsolidasi. Terima kasih Saska. Baik, tepuk tangan dulu untuk putaran ketiga. Semakin tajam, mungkin ada frase-frase yang ditangkap. Bang, gimana Bang? Secara umum sih udah jawab semua. Ya. Kalau boleh saya mau nambah 1 pertanyaan. Nah, oke, kita cocokkan dengan, ini ada bisikan dari panitia. Yang terakhir ini masing-masing 30 second. 30 second. Sekaligus closing statement. Silakan dipadukan berarti ya. Oke, sepakat dulu kita ya. Oke, jadi dengarkan pertanyaan, gabungkan dengan closing statement, bulatkan dalam 30 second. Senior ya. Oke Bang, gimana Bang? Silakan pertanyaan dari sekarang. Waktu ada berita tentang GAR, saya betul-betul malu. Norak gitu. Anak ITB kan biasa berbeda pendapat, ya kan, sampai pagi, sampai apa. Tapi nggak ada main ngadu-ngadu sama pemerintah. Zaman saya dulu ada yang kiri banget, ada yang kanan banget, ada yang tengah, ya kan. Anaknya siapa, anaknya orang terlarang, nggak ada masalah teman semua. Tapi nggak ada main ngadu-ngadu sama yang kuasa. Karena kita orang intelek gitu loh. Ini kelakuan ngadu-ngadu sama yang kuasa buat nindak ini, nindak itu, betul-betul nggak intelek sama sekali. Nah, saya pengen tanya pendapat kawan-kawan. Kalau beda pendapat, itu kalau nggak intelek, nggak beda pendapat, bukan intelek namanya. Ya. Tapi ngadu sama yang kuasa buat nindak si ini, nindak si itu pola otoriter sebetulnya. Ya kenapa sih, biasa aja kompetisi dong.
Ya, ada yang nggak suka sama aktivis dari sini sama situ, ya udah adu pendapat aja, rebut hati mahasiswa. Ya kita waktu itu rebut mahasiswa dengan cara urus mahasiswa. Kita bikin the first student insurance program, ya, asuransi mahasiswa kesehatan. Itu yang jadi ide BPJS itu mulainya dari situ tuh. Ya kan, kita bikin apa-apa kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, ya lawannya konservatif, yang ditawarin cuma dogma-dogma doang, ya kalah yang dogma, menang yang datang dengan macam-macam program. Nah, jadi beda pendapat itu harus dan dibiasakan, tapi jangan main lapor-lapor. Kalau berani ya berantem aja langsung, kita kan begitu dulu, anak geologi apa siapa kita tidak aja kan. Jangan ngadu-ngadu main kuasa gitu. Terima kasih. Baik. Saya pengen pendapat dari calon ketua. Baik, ini ada satu pertanyaan fresh terkait dengan gerakan anti radikal ya, isu yang ada di ITB, sekaligus padukan dengan closing statement 30 second, bisikan dari panitia. Silahkan berjuang dari sekarang. Udah Ones yang pertama, 30 second dari sekarang. Baik, setuju Bang Rizal Ramli. Kita tuh menghargai perbedaan. Indonesia itu bineka Bentar, tunggal tahan ika. dulu Bang. Oh, belum. Timernya belum ada nih, boleh? Biar adil. Nanti nggak ada hitungannya ini. Boleh panitia 30 second, udah ada, siap? 30 second dari sekarang, udah. Silakan udah Nes. Baik, terima kasih Bang Rizal. Setuju, kita menghargai perbedaan karena Indonesia itu bineka tunggal ika kok. Kita itu besar karena perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu menjadi suatu hal yang menghambat kebesaran kita tadi itu. Jadi emang yang paling penting itu apa? End goal-nya itu apa gitu. Kita dulu berdebat di lapangan basket, saat itu kita rangkulan. Sekarang karena dunia sosial media kan nggak kenal, kita juga berdebat sehingga itu di framing gitu. Itu sangat salah. Nah ITB harus mampu mengatasi perbedaan. Yang paling penting end goal-nya sama. Sama juga tadi pertanyaan semua itu ada end goal-nya harus sama dulu, bisa solusi. Gitu. Terima kasih, tepat 30 second. Tepuk tangan dulu untuk Udones. Semangat. Kandidat kedua silakan. Belimade 30 second dari sekarang. Saya juga setuju dengan Bang Rizal bahwa kita itu harus mempunyai tujuan yang sama, enemy yang satu, ya memanah ke depan lah, jangan memanah teman. Jadi kita harus melihat goal kita, dan juga kita harus alumni harus sehat ya, dengan tadi partisipasi dari semua alumni, apa vaksin, apa prokes dan seterusnya. Dan alumni juga harus bekerja profesional dan juga jadi pengusaha, mengembangkan kegiatan usaha yang ada. Sehingga mari bersatu dan memajukan Indonesia untuk bisa bangkit ekonomi dan sehat semua. Terima kasih. Tepuk tangan. Mas Gembong, silakan 30 second dari sekarang. Perbedaan adalah karunia bagi kita, dan ITB ini adalah tempat di mana perbedaan-perbedaan itu bertemu. Ya, saya rasa yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi dan silaturahmi. Menurut saya itu, dan saya mendorong program Connecting the Dots dalam program saya kali ini untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antara alumni. Jadi saya berharap Connecting the Dots ini akan segera bisa membantu kita semua untuk bersatu. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Mas Harkrip, silakan 30 second di layar, kita sama-sama lihat. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bang Rizal. Saya tadi menjawab COVID. COVID musuh kita bersama. Jadi Inggris kita linggis, Amerika Serikat, COVID kita sambit Bang. Biar pergi dia dari Indonesia. Kemudian untuk beda pendapat, beda golongan, beda latar belakang, dari dulu selalu ada. Itu oke. Di dalam kita boleh berdebat sisa kenceng, keluar harus satu. Itu yang saya harapkan. Pak Presiden mohon contohnya untuk bersatu, nanti salaman, rangkulan kalau perlu, kita melihat sehingga kita sebagai ITB itu akan bersatu ke depan. Itu yang penting saat ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kandidat nomor 4. Mudah-mudahan yang di rumah juga ikut tepuk tangan secara virtual, karena ini semakin panas dan konteks seru, ide-idenya semakin keluar. Silakan kepada kandidat nomor 5, Mas Bimo, untuk memberikan closing statement dan juga tanggapan terhadap isu tadi ya, gerakan anti radikal. 30 second dari sekarang, kita lihat di layar bersama. Closing statement, Pak Rizal. Jadi pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, termasuk pertanyaan terakhir itu semua bisa dicari solusinya selama IAITB menjadi organisasi intelektual. Itu yang menjadi ruh gagasan besar saya apabila saya menjadi caketum IAITB. Karena selama ini energi alumni ITB yang 150.000 orang itu tidak diarahkan ke posisi sesungguhnya, yaitu apa? Intelektualitas. Tadi kan Pak Rizal ngomong intelek ya. Organisasi intelektual itu yang harus dimunculkan di hadapan 150.000 alumni ITB. Sehingga masalah yang tadi hilang semuanya. Tepuk tangan untuk closing statement dari kandidat nomor 5. Silakan Kak Amel.
untuk memberikan sama jawaban terhadap pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dalam 30 second dilihat di layar bersama mulai dari sekarang. Abang, kakak, persis kata abang. Perbedaan di alumni ITB itu biasa, tapi harus kita bikin indah dan keren karena kita alumni ITB, bang. Jadi, salah satu program pertama saya adalah bikin sayembara lagu terkait GAR. Mau bela-belaan sampai mati, mau ngata-ngatain sampai mati, kita tuangkan dalam lagu biar keren. Lagu yang menang adalah yang paling banyak mengumpulkan donasi, yang nanti donasinya semuanya untuk bencana alam Indonesia. Everybody happy, bang. Baik, kurang dari 30 second. Thank you, Kak Amel. Mas Gatot, silakan untuk hal yang sama terkait dengan GAR dan juga closing statement 30 second dari sekarang kita lihat di layar bersama. Terima kasih. Benar sekali yang dikatakan teman-teman saya, perbedaan itu normal saja adanya, masing-masing dengan keyakinannya dan masing-masing dengan kepercayaannya dan sudut pandangnya. Tetapi yang kurang yang dimiliki dari hari ini yang mungkin dari beberapa angkatan itu adalah keterampilan berbeda pendapat. Kita punya dialektika misalkan sebagai solusi. Mana tesis, mana sintesis, mana jadi antitesis, dan jadi sintesis, dan kapan itu menjadi berulang lagi. Nah, keterampilan itu bang yang kita kurang. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Gatot di sesi pertama ini, dan Kang Saska silahkan. Terima kasih Bang Rizal untuk closing remarks. Pada dasarnya saya menentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Tapi saya juga percaya perbedaan itu adalah rahmat. Gitu. Dan saya rasa tadi betul, IAITB harusnya juga sejalan dengan nilai-nilai intelektual ITB yang melakukan tadi perdebatan misalnya gitu. Oxford Union sudah punya histori 200 tahun gitu ya, berdebat, mengajak orang-orang jadi lebih intelek melalui perdebatan itu. Kenapa enggak IAITB mungkin bisa memfasilitasi proses yang sama gitu, untuk bisa berdebat secara terbuka dan lebih banyak intelektualitas yang muncul dari situ. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kandidat. Baik, untuk debat bersama dengan panelis pertama sudah berakhir tanpa terasa, tetapi akan kita tutup dengan closing remark dari panelis, dari Bang Rizal Ramli. Bang, izin 3 menit dari sekarang. Izin juga saya nanti ngingetin. Begitu habis waktunya akan saya colek, begitu ya Bang ya. Jangan dihukum sayanya. Silakan Bang Rizal, closing remark dari bagian saya seneng karena cara ngejawabnya, gesturnya, pikirannya masih ITB. Dalam arti sampaikan kata hatinya dengan logis, dengan persuasif. Ya, dan saya bangga ini jauh lebih muda dari saya. Karena kalau Indonesia mau maju, dalam sejarah itu cuma 2. Yang pimpin itu kalau nggak tentara, ya ITB. Ya kan? Tapi yang bikin rusak Indonesia juga 2 itu. Satu tentara, yang kedua alumni ITB terlalu ngaco gitu. Nah, jadi saya percaya ini waktunya, tentara udah lewat lah, udah past tense gitu. Waktunya teman-teman take the lead at all level daripada masyarakat kita. Ya, makanya saya berjuang supaya tidak ada lagi kriminal demokrasi, supaya kita bisa ubah jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Karena potensi anak muda Indonesia, terutama ITB itu luar biasa. Kalau ada opportunity, pasti dia datang kesempatan. Karena kalau hari ini, dia nggak bisa naik anak muda Indonesia yang cerdas. Dia punya lukisan dari si Yaya, seni rupa ITB. Ya, anak muda Indonesia pegang balon merah putih, artinya dia bisa terbang tinggi kemana aja. Tapi dia nggak bisa karena di kakinya diikat sama 3 beban. 1 itu fanatisme yang luar biasa, KKN, sama corruption, sama feudalisme. Ya, jadi kita mesti potong rantai ketiga hal ini supaya ini anak bisa terbang tinggi kemana aja. Nah, jadi selamat, saya senang. Yang penting juga kerjasama. Tadi bolak-balik semua ngomong kerjasama. Saya cerita biasanya setiap ketua NU mau jadi ketua NU datang ke rumah. Ya, termasuk Said Agil mulai-mulai mau jadi ketua NU. Datang ke rumah minta dukungan, endorsement saya. Saya bilang setelah Gus Dur nggak ada. NU tuh nggak ada tokoh yang besar. Jadi siapapun yang kepilih, Gus Solah atau Said Agil atau siapa, Masdar, harus rangkul yang lainnya. Janji semua tuh waktu itu. Ya, Said Agil janji, ada saksinya tuh wakil gubernur Jawa Timur. Tapi begitu kepilih, kagak ada satupun yang lawan-lawannya diajak gitu lah.
Padahal ketua sih memang hebat kali siapa yang jadi ketua. Tapi kalau dia ngajak lagi teman-teman semua, itu kan jadi kekuatan yang besar. Ya, karena yang kita mau kalahkan itu Indonesia supaya lebih hebat, nggak bisa satu orang doang. Jadi kurangilah, kalau saya menang saya sikat semua lawan-lawan kita. Ya saya ingat itu dulu. Yusman SD pengen jadi ketua ikatan alumni. Baik. Ikut lawan sama si Laksamana. Ya. Laksamana tim saya. Begitu dia kepilih jadi ketua alumni ITB, dia pecat tuh itu si Yusman jadi begitu ya. Dirgantara. Baik Bang, izin waktunya habis. Ya. Kira-kira kita sudah menangkap maksudnya. Kurang lebih nanti siapapun yang terpilih merangkul ya, begitu ya. Itu yang penting. Iya, jangan sampai terus maju sendirian. Tepuk tangan paling meriah untuk sesi kali ini. Dan kalau dilihat kita kakinya nggak kelihatan, udah pada pegel nih kandidat semuanya begitu ya. Jadi kita akan jeda sejenak para kandidat dan juga panelis selama 6 menit karena kita akan mendengarkan video penampilan lagu dari The Last 80s dengan judul Untuk Negeri, dan baru saja kita simak sesi pertama dari debat panelis yang bertema pembangunan negara dan bangsa dari aspek keekonomian. Kita jeda 6 menit dari sekarang. Balik lagi segera untuk mengikuti debat dengan panelis di sesi kedua. Terima kasih.